Awal kehidupan yang sederhana di sebuah wilayah terpencil bernama Farab, di perbatasan antara budaya timur dan barat. Lahirlah seorang anak yang kelak akan mengguncang dunia pemikiran. Namanya Abu Nasr al-Farabi. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, di tengah gurun dan kebun. Namun pikirannya melintasi samudera pengetahuan. Ayahnya seorang perwira militer. Tapi Al-Farabi muda tidak tertarik pada senjata. Yang menarik hatinya adalah huruf-huruf di lembaran tua, dan suara guru yang menjelaskan langit dan bumi. Cinta ilmu sejak dini dari kecil, Al-Farabi telah menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia sering terlihat duduk di bawah pohon, menatap bintang, dan mencatat apa yang ia rasakan dalam hati. Orang-orang menganggapnya aneh, tapi sang ibu tahu anaknya sedang mencari makna hidup. Al-Farabi tidak hanya ingin tahu tentang dunia, ia ingin tahu tentang tujuan manusia, tentang keadilan, tentang jiwa. Perjalanan ke Baghdad ketika usianya cukup, ia pergi meninggalkan kampung halaman. Perjalanan itu bukan sekadar perpindahan fisik, tapi ziarah intelektual. Ia menuju Baghdad, kota ilmu yang menjadi magnet para pemikir dunia. Di sana, ia mempelajari filsafat Yunani, logika, musik, matematika, kedokteran, dan metafisika. Namun, yang membuatnya berbeda bukan sekadar banyaknya ilmu, tetapi caranya menyatukan semuanya dalam satu kerangka berpikir. Pertemuan dengan sang filsuf Yunani di Baghdad, Al-Farabi menemukan karya besar yang mengubah jalan hidupnya. Buku-buku Aristoteles, filsuf Yunani ini telah lama wafat, namun gagasannya masih hidup dan berpengaruh. Al-Farabi tidak sekadar membaca, ia menyelami, memahami, bahkan menafsirkan ulang. Dengan semangat yang membara, ia mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar. Apa itu kebahagiaan? Apa itu negara yang ideal? Apa hubungan antara akal dan wahyu? Menyatukan akal dan wahyu satu persatu, ia menulis komentar atas karya Aristoteles. Namun komentar itu bukan sekadar penjelasan, tapi penemuan. Ia menyempurnakan logika Aristoteles, menjembatani antara filsafat dan agama, antara ilmu dan iman. Dalam karya-karyanya, ia menunjukkan bahwa agama bukan lawan filsafat, melainkan jalan paralel menuju kebenaran. Sang guru kedua Al-Farabi memandang akal sebagai anugerah tertinggi manusia. Ia menulis, akal adalah cahaya Tuhan dalam diri manusia. Melalui akal, manusia mampu membedakan yang baik dan buruk, mengejar kesempurnaan, dan membangun masyarakat yang adil. Ia menulis tentang kota utama, sebuah utopia di mana pemimpin adalah seorang filsuf, seseorang yang mencintai kebenaran lebih dari kekuasaan. Disinilah dunia mulai mengenalnya sebagai guru kedua. Membangun kota ideal. Ketika Al-Farabi menulis tentang Al-Madinah Al-Fadilah, kota utama, ia bukan sekedar menggambar mimpi. Ia sedang menawarkan cetak biru sebuah masyarakat ideal. Dalam pandangannya, kebahagiaan manusia hanya bisa tercapai dalam komunitas yang dipimpin oleh pemikir bijak. Bukan kekuatan militer, bukan kekayaan, tapi kebajikanlah yang jadi fondasinya. Kritik terhadap dunia nyata. Ia mengkritik masyarakat yang mengejar kekuasaan dan kenikmatan duniawi. Menurutnya, kota seperti itu akan runtuh oleh kerakusan sendiri. Maka ia membagi masyarakat dalam tipe-tipe kota. Kota kebajikan, kota bodoh, kota fasik, kota berubah, dan kota sesat. Hanya kota kebajikan yang mampu membawa manusia mendekati kesempurnaan. Kesendirian sang pemikir. Namun, Al-Farabi tahu, dunia nyata tak seindah teorinya. Ia sendiri hidup dalam pengasingan, jauh dari kekuasaan, jauh dari gemerlap istana. Ia memilih hidup sederhana, menolak jabatan, dan mengabdikan diri pada ilmu. Ia percaya, perubahan sejati bukan dimulai dari tahta, tapi dari pemikiran. Kota kebajikan mungkin belum terwujud, tapi benihnya telah ia tanam dalam hati setiap pencari hikmah. Simfoni pemikiran. Tak banyak yang tahu bahwa Al-Farabi adalah juga maestro musik. Ia menulis buku tentang teori musik yang sangat rinci dan ilmiah. Salah satunya, Kitab Al-Musika Al-Kabir. Baginya, musik bukan sekadar hiburan, melainkan bahasa jiwa. Melodi dan harmoni mencerminkan keteraturan semesta, sebagaimana logika mencerminkan keteraturan pikiran. Dalam setiap nada, ia mendengar gema kebenaran. Musik sebagai terapi jiwa. Al-Farabi percaya bahwa
musik bisa menyembuhkan luka batin dan mengarahkan manusia pada kedamaian. Ia mempelajari bagaimana irama memengaruhi emosi, bagaimana bunyi bisa memperhalus akhlak. Dalam masyarakatnya, ia membayangkan musik bukan hanya untuk hiburan, tapi sebagai bagian dari pendidikan moral. Musik, bagi Al-Farabi, adalah jalan menuju keindahan yang sejati, yakni keselarasan antara akal dan hati. Harmoni dalam pemikiran dan kehidupan dari filsafat hingga musik. Al-Farabi mengajarkan harmoni. Ia tidak membagi ilmu secara terpisah, tapi memadukannya dalam satu visi kebijaksanaan. Harmoni itulah yang ia ingin tanamkan dalam jiwa manusia dan struktur masyarakat. Ia ingin dunia tidak dibangun oleh kebencian, tapi oleh nada-nada kebaikan yang saling menyatu. Menolak jabatan dan kekuasaan meski dikenal luas dan dihormati oleh para penguasa. Al-Farabi memilih hidup sederhana. Banyak raja dan khalifah ingin memberinya jabatan tinggi, namun ia menolak. Ia lebih memilih kebebasan berpikir daripada kemewahan istana. Dalam diam dan kesendiriannya, ia menemukan kedalaman makna yang tak bisa dibeli dengan kekuasaan. Menjadi guru dalam sunyi, ia mengajar tanpa pamrih, membimbing para murid dengan kasih dan keteladanan. Di bawah sinar lentera dan dalam hening malam, ia menanamkan benih-benih pemikiran yang kelak akan tumbuh menjadi pohon ilmu. Ia percaya, seorang guru sejati adalah mereka yang tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga menanamkan nilai. Kekayaan yang tak terlihat dalam hidupnya. Al-Farabi hanya memiliki pakaian sederhana dan sedikit uang, namun warisan yang ia tinggalkan jauh lebih kaya dari harta, pemikiran yang abadi, gagasan yang menggugah, dan hikmah yang melampaui zaman. Ia membuktikan bahwa kebesaran bukan diukur dari harta atau nama, melainkan dari dampak jiwa yang ia sentuh. Jembatan antara Timur dan Barat. Al-Farabi menjadi penghubung besar antara filsafat Yunani dan pemikiran Islam. Karyanya diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi fondasi penting dalam kebangkitan Eropa di kemudian hari. Ia menunjukkan bahwa ilmu bukan milik satu bangsa, tapi warisan umat manusia. Inspirasi untuk generasi selanjutnya, para pemikir besar seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, bahkan Thomas Aquinas banyak terinspirasi olehnya. Ia meletakkan dasar-dasar rasionalisme yang kokoh, namun tetap menjunjung tinggi nilai spiritual. Inilah warisan Al-Farabi, pemikiran yang melintasi batas waktu dan peradaban. Menjadi cahaya bagi pencari hikmah, setiap generasi membutuhkan cahaya. Dalam kegelapan zaman, pemikiran Al-Farabi menjadi lentera bagi para pencari hikmah. Ia bukan hanya guru bagi murid-muridnya, tapi juga guru bagi umat manusia. Maka ia disebut guru kedua, karena setelah Aristoteles, dialah yang paling memahami bagaimana manusia berpikir dan bagaimana seharusnya hidup. Renungan terakhir di usia senja. Al-Farabi tak pernah membangun istana, tak pula meninggalkan warisan emas, tapi ia meninggalkan tulisan-tulisan yang terus dibaca, pemikiran yang terus dihidupkan. Ia berkata, kebahagiaan sejati bukanlah milik dunia, tapi milik jiwa yang mengenal kebenaran. Nilai hidup yang tak lekang zaman. Dari Al-Farabi kita belajar bahwa ketulusan, ilmu, dan kebajikan adalah pilar hidup yang sejati. Ia mengajarkan bahwa berpikir itu mulia, tapi lebih mulia lagi bila pemikiran itu digunakan untuk memperbaiki dunia. Ia membimbing bukan hanya dengan kata, tapi dengan keteladanan hidupnya. Mengapa ia layak disebut guru kedua? Kini kita paham mengapa Al-Farabi disebut guru kedua, bukan karena gelar, tapi karena dampak. Ia tidak hanya melanjutkan warisan Aristoteles, tapi menyinari jalan baru bagi dunia Islam dan dunia modern. Ia adalah bukti bahwa satu pemikir yang jujur dan ikhlas bisa mengubah arah sejarah umat manusia.